Legenda Sendang Bidadari dan Joko Tarub ini berasal dari Desa Darin, Kecamatan Nalungsari, Kabupaten Jepara. Sendang tersebut berupa sumber air dalam bentuk kolam yang tidak begitu luas. Keadaan airnya tergolong jernih, di sekitarnya terdapat tanaman-tanaman rimbun. Keadaan sendang telah dibangun dengan diberi tembok di sekitarnya dan telah dipagar. Sendang yang terlihat sederhana itu terkait dengan legenda Joko Tarub dan Bidadari serta Nawang Wulan. Cerita itu disertai dengan tempat berupa sendang yang melatar belakangi terjadinya peristiwa yang mempertemukan Joko Tarub dan Bidadari. Di sana juga terdapat petilasan berupa makam Joko Tarub. Legenda ini bagi masyarakat Desa Darin termasuk sakral. Siapa Joko Tarub dan apa itu Sendang Bidadari? Joko Tarub dan Bidadari. Pada zaman dahulu, ada seorang pengembara yang bernama Kadarisman yang berasal dari kerajaan Mataram bersama abdinya bernama Dowo Mbah Dowo. Karena dia belum menikah dan sering mengembara, dia dijuluki Joko Lelono. Waktu pengembaraannya sampai di sebuah desa sekarang Desa Darin. Dia bertemu seorang janda yang bertempat tinggal di sebuah gubuk TRUD. Kemudian Joko Lelono dijadikan sebagai anaknya. Karena dia tinggal di sebuah gubuk atau tarub, sehingga dia dijuluki sebagai Joko Tarub. Pada suatu hari pengembaraan Joko Tarub, sampai di sebuah bukit kecil, dia mendengar suara burung perkutut yang sangat merdu. Sehingga dia ingin menangkapnya. Waktu dia mengendap-endap ingin menangkap burung perkutut, tiba dia mendengar suara wanita yang sedang mandi. Sehingga tidak jadi menangkap burung perkutut itu. Karena ingin tahu siapa yang sedang mandi, dia mengendap-endap menghampiri. Setelah diintip ternyata yang sedang mandi adalah 40 bidadari. Karena penasaran dia mengambil salah satu selendang bidadari tersebut dan dibawa pulang. Pada waktu selesai mandi, para bidadari bermaksud pulang kembali ke alamnya. Ternyata salah satu bidadari yang bernama Nawang Wulan tidak menemukan selendangnya yang dipakai untuk terbang. Dia bersama saudara-saudaranya mencari ke sana kemari, tetapi tidak ditemukan. Karena tidak menemukan selendang Nawang Wulan dan mereka harus segera pulang. Maka para bidadari memutuskan untuk meninggalkan Nawang Wulan sendiri di bumi, menikah. Nawang Wulan berada sendirian di bumi dan tidak mempunyai sanak saudara, sehingga merasa sangat kesepian dan sengsara. Kemudian Nawang Wulan berujar, barang siapa yang bisa menolongnya. Kalau laki-laki akan dijadikan suaminya, kalau perempuan akan dijadikan saudaranya. Pada suatu hari, dia bertemu dengan Joko Tarub dan diboyong ke rumahnya, sehingga mereka menjadi suami istri. Setelah berumah tangga, Joko Tarub dan Nawang Wulan mempunyai seorang anak perempuan bernama Nawangsi. Selama berumah tangga, Nawang Wulan sering mandi dan mencuci pakaian di sendang yang dulu sering dipakai untuk mandi bersama saudaranya. Sehingga sendang tersebut dijuluki Sendang Bidadari. Selama menjadi suami Nawang Wulan, Joko Tarub merasa heran karena persediaan padi yang ada di rumahnya tidak habis-habis. Nawang Wulan pernah berpesan kepada Joko Tarub dan keluarganya, apabila dia sedang memasak agar tidak diganggu atau dilihat oleh orang lain. Karena merasa penasaran, pada waktu istrinya sedang mencuci pakaian di sendang, Joko Tarub ingin tahu apa yang sedang dimasak oleh istrinya tersebut. Kemudian, Joko Tarub membuka tutup kuali yang dipakai istrinya untuk memasak.
Betapa terkejutnya Joko Tarub ketika melihat masakan istrinya. Ternyata hanya sebatang padi. Setelah habis mencuci, Nawang Wulan memeriksa masakannya. Ternyata sebatang padi yang dimasak tidak bisa menjadi nasi. Sehingga Nawang Wulan menjadi curiga bahwa masakannya ada yang melihatnya. Kemudian Nawang Wulan minta dibuatkan sebuah lesung untuk menumbuk padi menjadi beras. Sejak saat itu, padi yang berada di tempat persediaan lumbung selalu ditumbuk dijadikan beras. Karena padi ditumbuk setiap hari, maka persediaan padi yang ada di lumbung menjadi habis. Pada saat itulah, Nawang Wulan menemukan selendang yang dipakai untuk terbang. Kepercayaan rakyat. Setelah menemukan selendang terbangnya, Nawang Wulan bersama anaknya yang bernama Nawangsi pamit kepada Joko Tarub untuk pergi meninggalkannya dengan berpesan, kalau ingin bertemu dengan anaknya, Joko Tarub diminta untuk membuat anjang-anjang yang di bawahnya diberi sekam dari ketan hitam yang dibakar. Oleh karena itu orang Daren sampai sekarang tidak berani membuat anjang-anjang. Termasuk rumah tingkat. Juga tidak berani menanam padi ketan hitam. Di desa Daren ada petilasan makam Joko Tarub yang sampai sekarang dianggap sebagai cikal bakal desa Daren. Setiap tanggal 29 bulan Suro diperingati untuk sendang bidadari setiap malam. Jumat Wajib, banyak masyarakat melakukan ritual mandi di sana. Sendang bidadari disebut juga dengan sebutan Sendang Nur Cahyo. Konon cerita barang, siapa yang mandi di sendang tersebut maka wajahnya akan memancarkan sinar.